Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Sekarang ini media telah dikerumuni yang sedang viral bahwasannya salah satu stasiun televisi swasta yaitu Trans 7 yang mana mereka telah membuat suatu berita di dalam televisi tersebut yakni untuk memberi tontonan kepada masyarakat Indonesia tentang Pondok Pesantren Lirboyo. Coba kita lihat dulu videonya yang telah viral ini, bahwasanya stasiun televisi swasta Trans 7 membuat suatu berita yang seperti ini. Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Astagfirullah. Tahu nggak tadi yang ada suara itu, suara cek itu yang dalam video itu, dia mengatakan kiainya itu menaiki mobil yang begitu mewah sampai katanya sarungnya itu harganya sampai mahal. Kalian tahu nggak itu? Sudah disurvei belum? Sudah ditanyakan belum itu? Ini namanya fitnah. Ya, fitnah. Memberikan video hoax. Tidak nyata. Ini fitnah. Lanjut di videonya. Dan satu puluh keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Kalian dengar untuk stasiun TV Trans 7. Maksudnya apa gitu? Memberikan amplop, memberikan berkah. Kalian tuh nggak tahu dunia pondok gimana. Ya, kalian tuh nggak tahu. Jangan sosok tahu dunia pondok. Orang mati-mati berjuang untuk agama, untuk ilmu agama. Biar menjadi anak yang soleh, soleha. Tapi kalian malah memfitnah. Memfitnah para kiai-kiai. Terus terang ya, aku kalau nggak karena guru aku, dan guru aku kalau nggak karena gurunya kiai, itu aku tidak akan mengetahui loh hukum dalam agama Islam ini, mana yang hak, mana yang batil, haram, halal, makruh, sunnah, mubah. Nggak akan tahu aku. Kalau nggak karena mereka, aku tidak mengetahui tauhid itu apa, hadis itu apa. Perbedaan hadis dan hadis aku nggak pernah tahu. Ya, perbedaan hadis dan hadis aku tidak tahu kalau bukan karena kiai, guruku yang memberitahu. Astagfirullah, lanjut luar biasa ya. Maka karena ulahnya Trans 7, sehingga para netizen media membuat statementnya ini boykot Trans 7. Mungkin kalau seluruh masyarakat Indonesia, para netizen, para media kalau nggak membuatkan boykot Trans 7, mungkin kalian tidak akan buat klarifikasi minta maaf. Ya, tidak akan memberi klarifikasi untuk minta maaf kepada pesantren Lirboyo. Oke, pesantren memaafkan, kiai mungkin memaafkan, lapang dada sabar. Tapi para alumni, para pejuang-pejuang agamanya Allah, para santri, walaupun saya bukan alumni dari Lirboyo, saya bukan mau dari Lirboyo, tapi saya ini merasa sakit hati karena saya juga dari pesantren. Kenapa seperti ini Trans 7? Ada apa dengan kalian? Dan ingin merusak nama pondok pesantren yang ada di Indonesia, iya. Sampai segitunya kali memfitnahnya. Luar biasa. Ya, hati-hati video kalian akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian kalah sama orang awam. Lihat ini, ada komentar dari salah satu netizen, dia mengaku dia bukan pesantren, dia orang awam, dia membuat ujarannya dalam kolom komentar seperti ini. Lihat. Saya yang nggak pernah mondok aja paham bahwa apa yang dilakukan di lingkungan pesantren dari sejak saya dulu masih kecil itu mereka nggak mengharap imbalan, melainkan bentuk pengabdian kepada pondok dan guru-guru di sana. Paham? Dia mengatakan bentuk pengabdian kepada para guru dan pondok di sana gitu, mengabdi. Karena salah satu keberkahan ilmu itu ya bagaimana kita mengabdi, berbuat baik kepada guru kita, berkhidmat sama pondok kita, maka ilmu itu akan berkah. Kemudian ini lawak Trans 7 malah terang-terangan memperlihatkan kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Memang bagi orang umum bentuk pengabdian santri itu terlihat lebay, tapi kalau otaknya dipakai buat mikir yang bakal bicara sembarangan, guru itu tidak tanpa tanda jasa. Tidak ada seharusan wali santri maupun santri memberikan uang ke kiai. Namun bagi santri mereka itu ngasih cuma sebagai bentuk terima kasih. Tidak ada keliruan di sana. Coba, kalau emang ini salah, apa hadiah yang pantas buat guru yang sudah mengabdikan diri buat menurunkan ilmu kepada para santri yang mau belajar? Ini dari akun Mas Buk ya, Mas Buk. Dia aja paham gitu loh. Jadi, buat teman-teman semuanya, khususnya kepada stasiun televisi swasta Trans 7, dengar nih ucapan saya. Ya, mereka memberi uang, memberikan amplop, memberikan kepada para kiai. Itu bukan bagaimana mereka itu dibodoh-bodohi, enggak. Mereka hanya satu, ingin memberikan yaitu tanda terima kasih kepada seorang gurunya. Biar apa? Biar berkah. Kenapa seperti itu? Iya, guru pagi, siang, sore, malam itu mengajarkan ilmu kepada kita. Kalian tahu nggak di pesantren? Ya, seorang guru itu ya dia 24 jam tinggal di pondok, mengurus santrinya dari bangun tidur sampai tidur kembali, mengontrol, melihat bagaimana tuh santri menjadi orang yang baik.
Ini malah kalian fitnah para guru pesantren yang ada di Indonesia. Dipakai ya, afala takilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi, ada kalam ulama katakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita beradab, pasti kita ini orang berilmu. Kalau ada orang berilmu, dia pasti punya adab. Tapi ada orang dia punya ilmu tapi nggak punya adab. Ya kayak antum, ya Trans 7 membuat edukasi statement video bahwa sana memberikan uang ngarep barokah, padahal tidak seperti itu. Lihat kayaknya mobil-mobil yang harga miliaran, sarungnya jutaan. Astagfirullah. Coba kau komen itu ya, dan komen itu pejabat-pejabat itu yang memakai uang korupsi, ya pakainya mewah-mewah, mobilnya mewah, hidupnya elit. Komen, dan jelas korupsinya. Tapi pesantren, kalian ingin merusak pesantrennya, ya merusak citra baik nama pesantren, nggak bisa. Jangan sampai seluruh santri-santri yang ada di Indonesia berkumpul, ya menggeruduk stasiun televisi swasta Trans 7. Jadi buat kita semua, ayo sama-sama kita berpikir baik, ya berpikir positif, jangan suudzon tapi husnuzon. Manusia itu tidak jauh dari kata dosa dan salah. Saling introspeksi diri, lihat aja kebaikannya, yang buruk dibuang. Paham ya? Jadi buat orang tua yang ada di rumah, apabila melihat seperti ini, jangan berpikir dengan aneh, yakinlah, ya selagi pesantrennya tidak menyala, insya Allah anak ibu bapak itu menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Buat para orang tua yang ingin memondokkan anak di pesantren di Indonesia ini, coba diselidiki dulu latar belakang pondok pesantren tersebut, gimana kriteria mereka, gimana seluk beluk mereka, gitu. Tapi ingat, namanya pondok pesantren pasti ada minusnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya juga, nggak ada yang sempurna. Manusia itu ada kelebihan, ada yang kekurangannya juga. Kemarin di fitnahnya pondok pesantren Al-Khozi, roboh, difitnah habis-habisan sama para pembenci umat Islam ini. Jadi yang sampai kita mau dipecah belah sama orang-orang yang bukan agama Islam. Sekarang difitnah lagi pondok pesantren Lirboyo. Cuman gara-gara santri salam dalam keadaan jongkok. Mereka cuma ingin mengharap barokahnya aja, ya. Paham ya? Jadi ini pelajaran buat para yang memiliki akun media yang ada di media sosial ini. Kemudian para televisi yang lainnya juga, jangan membuat edukasi atau video sembarangan. Dipikir-pikir dulu. Jangan mau fitnah, ditanya dulu, disurvei dulu. Ya, kalau nggak karena digeruduk, tidak ada komentaran, tidak ada ucapan boykot Trans 7 oleh media, oleh santri-santri, mungkin Trans 7 tidak akan memberi klarifikasi. Diam, goyang kaki, geleng kepala, dan ketawa nyengir nampak giginya. Temukan itu.